akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih mendiami malaikat jatuh. Sosok Xiao Yan yang pada saat ini berada di dalam tubuh klon dewa asli masih bersama dengan Dong Haiyuan. Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk pergi ke tempat tersembunyi para dewa. Namun ketika mereka akan berangkat, Li Chu pada saat ini kembali datang dan memberikan informasi. Xiao Yan pada akhirnya segera menemui Li Chu, begitu juga dengan Dong Haiyuan. Dong Haiyuan pada saat ini segera bertanya apakah yang sedang terjadi. Li Chu yang pada saat ini terlihat cemas segera menjelaskan mengenai apa yang dirinya ketahui. Li Chu berkata bahwa Tuan pasti telah membuat marah aliansi Dou-Xian dengan membunuh para jenderal dari aliansi Dou-Xian. Pada saat ini aliansi Dou-Xian sekali lagi mengirimkan 10.000 pasukan surgawi. Mereka dipimpin oleh seorang jenderal yang tampak seperti seorang Dogat bintang 8. Mendengar hal tersebut pada saat ini sudut mulut Xiao Yan sedikit terangkat. Xiao Yan berkata bahwa hal ini benar-benar berubah menjadi sangat menarik. Jika Xiao Yan bisa membunuh seorang Dogat bintang 8 ini, dirinya benar-benar ingin melihat apakah wajah Jin Wuye terlihat kesal. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pada saat ini segera menoleh ke arah Dong Haiyuan dan Dong Haiyuan secara alami mengerti maksud dari Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yan pun segera mengangkat kepalanya menunggu kemunculan orang-orang dari aliansi Dou-Xian. Setelah beberapa saat pada akhirnya lebih dari belasan bahtera pada saat ini segera kembali muncul di langit. Aura yang terpancar dari mereka juga benar-benar sangat megah. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok Li Zu dan kelompoknya yang semula pergi juga telah sampai kembali. Menghadapi pasukan surgawi yang perkasa, Li Zu dan dua orang lainnya pada saat ini seketika mengeluarkan keringat dingin. Sementara itu sosok Ran Tao pada saat ini segera keluar dan memandang ke arah bahtera tempat di mana Li Zu berada. Ran Tao tanpa banyak basa-basi segera bertanya apakah mereka bertiga yang bertanggung jawab atas tempat hukuman para dewa ini. Li Chu pun segera menangkupkan tangannya dan berkata bahwa memang mereka bertiga yang memiliki tanggung jawab. Mendengar hal tersebut pada saat ini mata Ran Tao terlihat memancarkan cahaya dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh. Ran Tao pada akhirnya kembali berteriak dengan tajam ketika bertanya siapakah yang membunuh jenderalnya dari aliansi Dou-Xian. Li Zu dan yang lainnya pada saat ini tiba-tiba menjadi pucat mendengar apa yang dipertanyakan oleh Ran Tao. Sebelum mereka bertiga dapat berbicara, Ran Tao pada saat ini segera mengangkat tangannya. Tombak panjang pada saat ini segera muncul dan dirinya menebaskannya ke udara dan langsung memotong bahtera dari Li Zu. Li Zu dan yang lainnya juga segera dengan buru-buru menggunakan sumber origin Qi mereka untuk melawan. Namun serangan dahsyat ini benar-benar masih menyebabkan ketiga orang tersebut memuntahkan seteguk besar cairan merah. Sementara itu Ran Tao pada saat ini segera berkata bahwa mereka sebagai pemimpin tempat ini benar-benar berani menimbulkan permasalahan seperti itu. Bahkan mereka benar-benar berani membunuh para jenderal dari aliansi Dou-Xian. Mungkinkah mereka benar-benar telah lupa bahwa mereka semua adalah pendosa? Jika memang begitu permasalahannya, maka pada saat ini dirinya akan mengirimkan mereka pada kematian. Setelah selesai berbicara pada saat ini Ran Tao benar-benar tidak ingin banyak berbasa-basi dan kembali melesatkan tombaknya. Ran Tao juga pada saat ini berteriak bahwa menurutnya mereka pada saat ini tidak perlu lagi hidup. Mereka bahkan tidak bisa mengelola tempat hukuman para dewa dan apakah gunanya mereka. Hari ini dirinya akan menghabisi mereka dan dirinya akan segera memilih orang lain sebagai penanggung jawab. Tombak pada akhirnya segera kembali dilesatkan ke arah ketiganya dan ketiganya pada saat ini benar-benar berkeringat dingin. Mereka menyadari bahwa sepertinya ini adalah akhir dari kehidupan mereka. Li Zu juga pada saat ini tahu bahwa satu-satunya sosok yang bisa menyelamatkannya pada saat ini adalah Xiao Yan, tetapi dirinya tidak berani meminta bantuan kepada Xiao Yan karena begitu dirinya berbicara semua rencananya akan terungkap sepenuhnya dan mereka tidak akan lagi memiliki hak untuk memilih. Namun sekarang mereka tidak memiliki pilihan dan Li Zu pada akhirnya memutuskan untuk berteriak meminta bantuan. Bersamaan dengan teriakannya yang terdengar pada saat ini dua sosok seketika muncul. Sosok tinggi pada saat ini menghalangi di depan mereka menghadapi serangan yang dilesatkan oleh Ran Tao.
Sementara itu sosok Xiao Yan yang mengendalikan klon dewa asli pada saat ini segera berada di samping ketiganya. Di sisi lain pada saat ini sosok Dong Haiyuan sama sekali tidak mengambil tindakan atas serangan dari Ran Tao. Sosoknya hanya berdiri dengan tenang dan ketika serangan sengit ini hendak mengenainya serangan tersebut benar-benar berubah menjadi ketiadaan seolah-olah telah berubah menjadi kapas. Ran Tao juga pada saat ini sedikit mengerutkan kening ketika melihat sosok besar yang berada di hadapannya. Ran Tao sedikit tersenyum dan berbicara perlahan bahwa ini benar-benar menarik. Sepertinya sosok ini adalah penjahat yang telah membunuh Jenderal Bintang 7 dari aliansi Dosian. Setelah selesai berbicara pada saat ini sosok Ran Tao juga menoleh untuk menatap ke arah Li Zhu dan yang lainnya. Sosoknya lanjut berkata bahwa sebagai pemimpin dari aliansi hukuman para dewa mereka bertiga benar-benar berani berkolusi dengan para penjahat untuk menghabisi Jenderal Bintang 7 aliansi Dosian. Jika begitu permasalahannya dirinya berpikir apa yang disebut dengan aliansi hukuman para dewa ini tidak diperlukan lagi. Mendengar hal tersebut sosok Li Zhu dan yang lainnya di kejauhan pada saat ini terlihat pucat. Setelah menstabilkan sosoknya Li Zhu pada saat ini memandang ke arah sosok besar di hadapannya. Li Zhu tahu bahwa sosok besar di depannya ini jauh lebih kuat daripada mereka. Li Zhu pada akhirnya segera menangkupkan tangannya dan segera mengucapkan terima kasih karena telah membantu mereka. Setelah itu Li Zhu juga melirik ke samping di mana ada sesosok yang juga berdiri. Li Zhu menyadari bahwa aura dari sosok ini lebih mendominasi. Li Zhu secara alami menyadari bahwa sosok ini bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan sosok besar di depan mereka. Sementara itu di sisi lain Dong Haiyuan pada saat ini segera menoleh untuk menatap ke arah Xiao Yan. Dong Haiyuan berkata bahwa pria ini terlalu banyak berbicara dan dirinya ingin menghabisinya. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa hal itu bukanlah permasalahan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ran Tao segera kembali mulai berbicara. Ran Tao berkata bahwa semua ini benar-benar sudah terlambat. Mereka telah menghabisi Jenderal Bintang 7 dari aliansi Dosian. Oleh karena itu atas nama aliansi Dosian dirinya akan mempercepat kematian mereka. Ran Tao pada saat ini benar-benar tidak gentar dan alasan mengapa dirinya berani berbicara seperti itu hal ini dikarenakan Xiao Yan dan Dong Haiyuan tidak memiliki sumber fluktuasi energi. Adapun mengapa Dong Haiyuan tidak memiliki fluktuasi origin Qi mungkin karena serangan Ran Tao barusan tidak mengharuskan Dong Haiyuan menggunakan origin Qi. Dengan begitu Ran Tao tidak merasakan ancaman dari Xiao Yan dan Dong Haiyuan sama sekali. Ran Tao pada akhirnya tidak ingin banyak berbicara omong kosong dan sosoknya segera melonjakkan origin Qi miliknya. Momentum yang kuat pada saat ini benar-benar membuat semua orang seketika kewalahan. Pada saat yang sama 10.000 pasukan surgawi juga mengepung sekeliling. Sementara itu Dong Haiyuan pada saat ini sedikit tersenyum melihat apa yang ditampilkan oleh Ran Tao. Dong Haiyuan berkata bahwa ada sangat banyak origin Qi yang dimiliki oleh pria ini. Kebetulan tempat ini tandus dan jika si pria mati dirinya benar-benar akan bisa memberikan keuntungan pada bintang malaikat jatuh. Sementara itu di sisi lain pada saat ini lautan bintang segera meluas di belakang Ran Tao. Melihat sekeliling jumlah lautan bintang ini telah melebihi angka 100 juta, Xiao Yan juga menunjukkan ekspresi terkejut karena Xiao Yan benar-benar belum pernah melihat lautan bintang sebanyak itu. Sementara itu pada saat ini Dong Haiyuan menyilangkan tangannya di depan dadanya. Sosoknya lanjut berkata bahwa apa yang ditampilkan oleh pria ini tidaklah buruk. Lautan origin Qi ini terlihat baik-baik saja tetapi hanya saja dirinya berlatih terlalu tergesa-gesa. Benar-benar banyak bintang origin Qi yang pada saat ini dipenuhi dengan kotoran. Dirinya juga tampaknya telah berhenti untuk meningkatkan lautan bintang untuk waktu yang lama. Mendengar hal tersebut mata Ran Tao pada saat ini tiba-tiba menjadi dingin dan terlihat tegas. Pada saat ini dirinya merasakan bahwa Dong Haiyuan tidaklah biasa. Dong Haiyuan sesungguhnya dapat mengetahui secara sekilas tentang apa yang dialami oleh Ran Tao. Namun meskipun begitu Ran Tao pada saat ini tidak ada tanda-tanda untuk mundur sedikit pun. Ran Tao pada akhirnya segera berkata agar dirinya jangan banyak bergumam dan terima saja serangan miliknya.
tombak pun seketika menembus kehampaan dan menusuk dengan ganas ke arah Dong Haiwan, sumber origin Qi yang melonjak di belakangnya pada saat ini menyelimuti seluruh tombak. Kehampaan retak perlahan dan momentum yang menakutkan ini benar-benar dilesatkan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini berbicara dengan lembut ke arah Dong Haiwan. Xiao Yan berkata agar Dong Haiwan jangan menghabisinya karena tidak buruk jika mereka menahannya sebagai tahanan. Dong Haiwan pun mengangguk dan setelah menerima instruksi dari Xiao Yan, Dong Haiwan pada saat ini masih sama sekali tidak bergerak dan hal tersebut membuat ekspresi Ran Tao menjadi lebih gugup. Namun meskipun begitu lesatan tombak ini tidak mungkin untuk dihentikan dan serangan terus dilesatkan. Ledakan pada akhirnya segera terjadi tetapi tombak itu pada saat ini tiba-tiba berhenti. Tombak ini berhenti bukan karena Ran Tao menghentikan tangannya tetapi Ran Tao sepertinya telah dihalangi oleh sesuatu kekuatan. Ran Tao benar-benar tidak bisa melesatkan tombaknya bahkan 1 cm pun. Ran Tao pun terkejut tetapi pada saat ini dirinya masih meraung dengan marah. Sumber origin Qi yang agung pada saat ini kembali melonjak dengan gila-gilaan. Kekuatannya juga terus meningkat tetapi tidak peduli seberapa keras dirinya mencoba tombak itu tidak dapat maju bahkan 1 cm pun. Sesaat kemudian pada saat ini tekanan yang sangat kuat segera menyebar dari tubuh Dong Haiwan. Serangan Ran Tao pada saat ini juga runtuh di angkasa. Semua orang yang berada di sini juga langsung terpengaruh oleh kekuatan dari Dong Haiwan. 10.000 pasukan surgawi ini memuntahkan seteguk besar cairan merah. Ran Tao yang baru saja begitu mendominasi juga pada saat ini seketika berlutut di udara, matanya tiba-tiba tertutup dengan warna merah dan dirinya segera mengangkat kepalanya dengan susah payah. Dirinya berusaha menatap ke arah Dong Haiwan dengan penuh ketidakpercayaan dan Ran Tao benar-benar bisa merasakan tekanan yang kuat. Ran Tao tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya bisa bergumam bahwa ini adalah sosok keabadian. Ran Tao benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa dirinya akan bertemu dengan makhluk keabadian di tempat hukuman para dewa ini. Sementara itu Dong Haiwan pada saat ini tersenyum dan menatap ke arah Ran Tao sebelum akhirnya bertanya apakah dirinya takut. Ran Tao seketika terkejut karena dirinya menyadari bahwa meskipun seorang Dogat Bintang 8 memang sangat kuat, namun dirinya tidak akan bisa berhadapan dengan seorang makhluk keabadian seberapa gilanya pun Ran Tao. Ran Tao pada akhirnya hanya bisa membungkuk dan meregangkan tubuhnya sebelum akhirnya mulai memohon belas kasihan. Ran Tao berkata agar senior menyelamatkan hidupnya karena mereka buta dan tidak bisa melihat kekuatan senior. Mendengar hal tersebut pada saat ini Dong Haiwan pun segera berkata bahwa mengakui kesalahannya adalah sikap yang baik. Tetapi hidupnya kali ini tidak terserah kepada Dong Haiwan, setidaknya dirinya tidak bisa membiarkannya mati kali ini. Setelah selesai berbicara Dong Haiwan melangkah mundur dan sampai berada di belakang Xiao Yan. Saat ini Ran Tao pun melihat origin Qi yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Saat dirinya menatap ke arah origin Qi dirinya juga bisa merasakan tekanan yang luar binasa. Tatapan yang terpancar dari Xiao Yan juga pada saat ini menyatakan bahwa Xiao Yan adalah makhluk keabadian. Selain itu sepertinya sosok Xiao Yan lebih kuat daripada pria besar sebelumnya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah Ran Tao dan berbicara perlahan sepertinya Jin Wuye sudah mengambil keputusan. Menanggapi hal tersebut Ran Tao pun buru-buru menjelaskan bahwa sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Wakil pemimpin aliansi Jin Wuye hanya ingin membunuh Yang Mulia Xiao Feng Yang Mulia Surga ke-9 aliansi Dosian. Dirinya tidak berniat untuk membunuh para senior dan semua ini adalah kesalahpahaman. Xiao Yan pun menyipitkan matanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ran Tao. Xiao Yan lanjut berkata sebagai Yang Mulia Surga ke-9 dari aliansi Dosian mengapa Xiao Feng ingin dihabisi. Kesalahan apakah sesungguhnya yang dilakukan oleh Xiao Feng hingga dirinya harus menerima hal seperti ini? Ran Tao pun buru-buru menjelaskan bahwa sesungguhnya bukan itu permasalahannya. Niat awal wakil pemimpin aliansi Jin Wuye hanya untuk membawa kembali Yang Mulia Surga ke-9, namun sepertinya bawahannya sebelumnya benar-benar telah salah memberikan informasi. Mendengar hal tersebut mata Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin suram.
tubuh Xiao Yan tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang kuat ketika Xiao Yan kembali berbicara. Xiao Yan bertanya apakah mereka benar-benar ingin membawa Xiao Feng kembali. Apakah yang dimaksud si pria adalah ketika berhasil membawanya kembali mereka akan menghabisinya? Merasakan niat membunuh dari Xiao Yan pada saat ini Rantao benar-benar berkeringat dingin. Rantao pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya tidak tahu apa hubungan antara Xiao Feng dan senior, tetapi dirinya hanya mengikuti perintah dan dirinya berharap senior akan menyelamatkan nyawa mereka. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan masih terdiam sebelum akhirnya Xiao Yan berkata bahwa membunuh mereka adalah hal yang mudah, tetapi untuk saat ini dirinya masih belum ingin menghabisi mereka semua, namun jika mereka berani kabur maka mereka benar-benar akan langsung menuju ke akhirat. Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung karena Xiao Yan telah memiliki rencananya sendiri. Ada dua alasan untuk tidak membunuh orang-orang ini dan salah satunya adalah Xiao Yan tidak perlu terburu-buru membuat marah aliansi Dosian. Jika saja Xiao Yan pada saat ini membunuh mereka tentu saja Jin Wuye akan sesegera mungkin mengirimkan orang lain, atau bahkan Jin Wuye sendiri akan datang ke sini untuk melihat apa yang sedang terjadi. Masih terlalu dini bagi Xiao Yan untuk berhadapan dengan aliansi Dosian. Xiao Yan pada saat ini menyadari bukanlah waktu yang tepat untuk memulai perang dengan aliansi Dosian. Xiao Yan masih harus mengumpulkan banyak pengikut untuk bisa berhadapan dengan aliansi Dosian. Xiao Yan pada saat ini ingin pergi terlebih dahulu untuk membuka segel di tempat tersembunyi para dewa. Selama makhluk-makhluk kuat yang berada di sini dapat ditaklukkan barulah dengan begitu maka mereka benar-benar memenuhi syarat untuk bersaing dengan aliansi Dosian. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan Xiao Yan segera mulai berkata dengan dingin agar Dong Haiyuan menjaga mereka. Tidak ada yang diperbolehkan untuk melarikan diri dan siapapun yang berani melanggar, siapapun yang berani mengirimkan pesan ke aliansi Dosian mereka harus segera dihabisi. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada akhirnya berbalik dan Xiao Yan memutuskan untuk melakukan rencananya. Xiao Yan juga pada saat ini memerintahkan tahanan spiritual untuk membentuk segel batasan. Dengan begitu maka orang-orang ini tidak akan bisa melarikan diri. Xiao Yan juga pada saat ini segera menoleh ke arah Li Zhu dan memerintahkan agar Li Zhu menarik semua utusan ke malaikat jatuh. Xiao Yan juga pada saat ini mendelegasikan bahwa tempat hukuman para dewa mulai hari ini berada di bawah kendali Xiao Yan. Mereka juga tidak perlu khawatir karena selama mereka bersedia bertarung di samping Xiao Yan mereka akan mendapatkan kebebasan dan mereka akan kembali ke dunia yang luas. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Li Zhu pun seketika menangkupkan tangannya. Qiu Yi juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Li Zhu dan hanya Fang Yi yang pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan agak rumit. Xiao Yan juga pada saat ini lanjut berkata jika ada di antara mereka yang tidak puas mereka tidak perlu memaksakannya, tempat ini tidak akan bisa bertahan 1000 tahun ke depan, oleh karena itu mereka akan memutuskan hidup dan mati mereka sendiri di masa depan. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada akhirnya segera meninggalkan semua orang. Xiao Yan juga pada saat ini segera menyusun rencana di mana tubuh klon dewa asli dan tahanan spiritual akan bertindak secara terpisah. Mereka bertugas untuk melepaskan segel di tiap-tiap tempat tersembunyi para dewa. Setelah tubuh asli Xiao Yan menyelesaikan pelatihannya, Xiao Yan juga akan segera bergabung dengan mereka. Ada sejumlah besar segel di tempat hukuman tersembunyi para dewa dan hal itu pasti akan memakan banyak waktu. Xiao Yan juga pada saat ini memerintahkan tahanan spiritual untuk membuat cacing di tiap-tiap tempat tersembunyi. Lubang-lubang cacing ini akan terhubung langsung ke malaikat jatuh. Dengan begitu jika terjadi sebuah kecelakaan maka klon dewa asli akan segera dengan cepat sampai ke malaikat jatuh. Xiao Yan di dalam tubuh klon dewa asli juga pada akhirnya segera bergegas menuju ke planet pertama setelah membuka peta langit berbintang. Xiao Yan membutuhkan waktu hampir 2 tahun di dalam perjalanannya untuk menyelesaikan permasalahan pertama. Penjahat yang disegel pada akhirnya diselamatkan oleh Xiao Yan dan sekarang memilih untuk mengikuti Xiao Yan setelah pembebasannya. Tentu saja alasannya bergabung sepertinya adalah karena kekuatan Xiao Yan sendiri terlalu kuat.
Selain itu darah dari dewa asli juga memiliki kekuatan yang cukup untuk mengintimidasi semua orang di seluruh dunia yang luas. Oleh karena itu maka tidak ada yang berani membantah Xiao Yan setelah mereka dilepaskan. Pada akhirnya 10 tahun pun berlalu dan lebih dari belasan orang pada saat ini sudah ada di belakang Xiao Yan. Namun Xiao Yan juga pada saat ini tidak memutuskan untuk berhenti. Tubuh klon dewa asli begitu juga dengan tahanan spiritual pada saat ini masih terus melesat. Mereka terus-menerus membuka segel dan batasan satu demi satu. Sementara itu pada saat yang bersamaan pada saat ini di malaikat jatuh Dong Haiwan benar-benar sangat bosan dan dirinya hanya bisa pergi menemui Lei Ji. Mereka sedikit berbincang-bincang untuk mengenang masa lalu mereka. Sementara itu Rantao dan yang lainnya juga pada saat ini benar-benar tidak berani pindah dari tempatnya. Namun jika tidak ada kabar dari Rantao dan yang lainnya dalam waktu yang lama hal tersebut pasti akan menimbulkan kecurigaan dari Jin Wuye. Dengan begitu Jin Wuye juga pasti akan mengirim lebih banyak orang ke tempat hukuman para dewa, atau mungkin saja Jin Wuye benar-benar akan datang sendiri ke tempat hukuman para dewa untuk menyaksikan apa yang terjadi. Jin Wuye pada saat ini benar-benar bingung karena Rantao masih belum mati, namun di saat yang bersamaan tidak ada kabar dari Rantao yang datang ke aliansi Dosian. Kesabaran Jin Wuye pada akhirnya perlahan-lahan habis karena butuh waktu 50 tahun bagi Rantao untuk memasuki tempat hukuman dewa kali ini. Jika menurut waktunya maka Rantao harusnya telah selesai menyelesaikan permasalahan ini sedari lama. Memikirkan hal ini Jin Wuye pada saat ini benar-benar merasa tidak berdaya dan tidak bisa menebak-nebak apa yang terjadi. Jin Wuye juga sadar jika dirinya terus-menerus mengirim lebih banyak pasukan surgawi hal tersebut jelas tidak akan ada gunanya. Jin Wuye pada akhirnya memutuskan untuk segera pergi setelah menunggu 10 tahun lagi. Jin Wuye pada saat ini benar-benar sangat penasaran dengan apa yang terjadi di tempat hukuman para dewa ini. Jin Wuye pun bergumam kegaduhan macam apa yang bisa ditimbulkan oleh tempat hukuman para dewa yang tandus seperti ini. Jin Wuye pada akhirnya segera memasuki pintu dari tempat hukuman para dewa. Di belakangnya ada 100.000 pasukan surgawi yang bergabung dengan pasukan yang sebelumnya dipimpin oleh Cao Cao. Setelah beberapa saat Jin Wuye pada akhirnya benar-benar telah masuki tempat hukuman para dewa dan menatap ke sekeliling. Jin Wuye lanjut bergumam sudah lama sekali sejak dirinya terakhir kali memasuki tempat hukuman para dewa ini. Tempat ini sudah berada di ambang kehancuran dan sangat sulit untuk bisa bertahan hidup dengan kurangi sumber daya. Setelah berbicara Jin Wuye pada saat ini segera menyadari sesuatu karena tempat ini benar-benar sudah kosong. Tidak ada satupun utusan yang berada di sekitar. Jin Wuye pun memerintahkan para prajurit untuk melihat sekeliling tetapi masih tidak menemukan sesosok pun. Jin Wuye pun lanjut mengerutkan kening dan bergumam mengapa tidak ada seorang pun di tempat ini, kemanakah perginya orang-orang ini dan apakah yang telah terjadi. Setelah itu dengan pemikirannya Jin Wuye pun mulai mengendalikan formasi penganugerahan dewa tingkat surgawi. Jin Wuye membuka peta langit berbintang dan peta tersebut gambarannya lebih jelas dari apa yang ditunjukkan oleh tahanan spiritual. Jin Wuye pada saat ini bisa melihat semua kehidupan di seluruh tempat hukuman para dewa dengan jelas. Mata Jin Wu pun memindai hingga akhirnya mendarat di suatu tempat dengan banyak titik cahaya. Banyak titik cahaya ini menjadikan tempat tersebut tempat yang paling bersinar dan tempat ini adalah malaikat jatuh. Li Zu telah memanggil semua utusan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Yan sebelumnya. Jumlah total utusan di seluruh aliansi hukuman para dewa ini hanya sekitar 10.000 orang, ditambah dengan 10.000 para prajurit tentara surgawi yang dipimpin oleh Rantao. Mereka semua pada saat ini benar-benar berkumpul di bintang malaikat jatuh. Li Zu juga pada saat ini mengerutkan karena Li Zu secara alami mengetahui kehadiran dari Jin Wuye. Li Zu selalu mengendalikan formasi dan Li Zu benar-benar sudah khatam. Li Zu pada akhirnya bergumam bahwa ada orang lain yang masuk. Li Zu benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan bertindak begitu mendominasi dan tidak takut sama sekali kepada aliansi Dosian. Sementara itu kembali ke klon dewa asli dengan tahanan spiritual yang pada saat ini masih melepaskan segel.
Tahanan spiritual juga pada saat ini menyadari sesuatu dan segera membuka peta langit berbintang. Pada saat ini melalui peta langit berbintang tahanan spiritual dapat dengan jelas melihat bahwa bintang malaikat jatuh memiliki banyak titik cahaya. Selain itu di tempat lain ada juga banyak titik cahaya yang bergerak dengan cepat dan arah ini menuju ke malaikat jatuh. Xiao Yan juga pada saat ini menyadari ada yang tidak beres dan memerintahkan tahanan spiritual segera membuka lubang cacing. Tahanan spiritual tanpa banyak basa-basi segera melakukan apa yang baru saja diperintahkan oleh Xiao Yan. Namun meskipun mereka pada saat ini bisa pergi melalui lubang cacing tetapi jarak mereka pada saat ini terlalu jauh. Bahkan dengan kekuatan formasi ini akan memakan waktu beberapa bulan untuk mereka bisa sampai di bintang malaikat jatuh. Oleh karena itu mereka pada saat ini benar-benar harus bergerak maju dengan sangat cepat menuju ke malaikat jatuh. Sementara itu di malaikat jatuh sendiri sosok Xiao Yan yang sedang berlatih pada saat ini telah membuka matanya. Tatapan Xiao Yan tampak sedikit serius ketika Xiao Yan tiba-tiba menatap ke arah langit. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat ini berkata bahwa lawan kali ini lebih kuat daripada sebelumnya. Xiao Yan khawatir ini semua seperti yang diharapkan dan sosok yang datang adalah Jin Wuye. Mendengar hal tersebut Lei Ji yang tidak pernah meninggalkan Xiao Yan di sampingnya pada saat ini hanya terdiam. Luka-luka Lei Ji juga sudah lama pulih dan Lei Ji tidak meninggalkan tempat ini sama sekali. Dong Haiwan juga pada saat ini berada di samping Lei Ji dan sosoknya segera mulai berbicara. Dong Haiwan bertanya kepada Xiao Yan apa yang pada saat ini sedang terjadi. Xiao Yan pun segera menjawab bahwa seseorang dari aliansi Dou-Xian ada lagi di tempat ini. Mendengar hal tersebut Dong Haiwan pada saat ini tidak menganggap apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini terlalu serius. Selama orang yang datang tidak berada di tingkat keabadian maka dirinya tidak takut sama sekali. Sementara itu di sisi lain Ran Tao juga pada saat ini telah menerima informasi melalui slip giok dari aliansi Dou-Xian. Ran Tao secara alami mengetahui berita kedatangan dari Jin Wuye. Segera kesuraman di wajahnya menghilang dan punggungnya yang bungkuk pada saat ini tiba-tiba tegak. Ran Tao pun tiba-tiba memiliki niat membunuh di dalam hatinya setelah menahan diri cukup lama. Kebencian di hatinya pada saat ini benar-benar meledak ketika dirinya bergumam di dalam hatinya. Ran Tao bergumam bahwa wakil pemimpin Jin Wuye pada saat ini benar-benar datang secara langsung. Jika begitu permasalahannya siapapun di tempat ini yang menyinggung aliansi Dou-Xian mereka semua pasti akan mati. Bersamaan dengan sosok dari Ran Tao yang pada saat ini bergumam di dalam hatinya tiga sosok juga perlahan muncul dan sosok ini adalah Xiao Yan, Lei Ji dan Dong Haiwan. Dengan kemunculan ketiga orang ini Aoki dan yang lainnya juga pada saat ini segera berkumpul di sekitar mereka. Xie Kunji juga melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Mereka sudah lama tidak melihat Xiao Yan dan ketika melihat Xiao Yan muncul Xie Kunji benar-benar terkejut karena dirinya dapat dengan jelas merasakan kekuatan Xiao Yan menjadi lebih kuat. Kecepatan kultivasi ini benar-benar sungguh sangat mencengangkan di mata semua orang. Apa yang mereka lakukan selama bertahun-tahun untuk pelatihan dan sulit dicapai, tampaknya hal tersebut benar-benar sangat sederhana di mata Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini begitu Ran Tao melihat Xiao Yan yang muncul ekspresinya juga berubah. Ran Tao secara alami memancarkan aura jahat begitu melihat Xiao Yan yang berjalan lurus ke arah Ran Tao. Ran Tao pada saat ini benar-benar terlihat sangat terkejut melihat sosok yang dikenalinya. Ran Tao pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah Yang Mulia Xiao Feng. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah Xiao Feng dengan tatapan dingin dan mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa sebagai jenderal tentara surgawi dirinya berada di atas Xiao Yan dalam hal kekuatan, tetapi di dalam hal identitas Xiao Yan berada di atas dari Ran Tao. Oleh karena itu mengapa benar-benar berani memanggil Xiao Feng dengan nama depannya? Ran Tao pun mengangguk berulang-ulang kali dan pada saat ini hanya bisa tersenyum masam. Ran Tao pada saat ini sesungguhnya tidak takut kepada Xiao Yan dan yang dirinya takutkan hanyalah sosok dari Dong Haiwan.
Oleh karena itu mau tidak mau pada saat ini Ran Tao hanya bisa mengikuti permainan dari Xiao Feng. Ran Tao pada akhirnya segera berkata bahwa Yang Mulia Surga ke-9 benar-benar telah menimbulkan kehebohan di tempat ini. Dengan begitu maka wakil pemimpin aliansi Jin Wuye akan segera datang menjemputnya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengabaikan perkataan dari Ran Tao dan malah balik bertanya. Xiao Yan bertanya kapankah Ran Tao bergabung dengan aliansi Dosian. Ran Tao pun mengerutkan kening dan pada saat ini tidak memahami apa maksud dari pertanyaan Xiao Feng ini. Namun Ran Tao masih menjawab dengan sedikit mengangkat bahu bahwa dirinya tidak tahu kapankah itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ran Tao, Xiao Yan pada saat ini kembali menyipitkan matanya dan memancarkan niat membunuh kepada Ran Tao. Ran Tao pun segera menyadari hal tersebut dan pada saat ini segera mulai berbicara. Ran Tao berkata bahwa Yang Mulia Surga ke-9 dan Ran Tao sama-sama tergabung dalam aliansi Dosian. Oleh karena itu bukankah mereka tidak diperbolehkan untuk menghabisi sesama anggota? Xiao Yan pun mengerutkan kening dan berkata bahwa setahunya Ran Tao di sini untuk menghabisi Xiao Feng. Oleh karena itu mengapa hanya Ran Tao yang boleh menghabisi Xiao Feng sementara Xiao Feng tidak boleh melakukan hal yang sama kepada Ran Tao? Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini berbalik dan Xiao Yan sangat malas untuk berbasa-basi dengan Ran Tao. Namun pada saat ini tiba-tiba sosok Li Chu segera muncul. Melihat Li Chu yang pada saat ini panik Xiao Yan pun segera berkata agar dirinya jangan panik. Xiao Feng sudah mengetahuinya dan mereka semua hanya perlu tetap tenang. Xiao Yan pun terus berjalan melangkah maju dengan tenang sementara Li Chu pada saat ini masih terlihat panik. Sosoknya berkata bahwa orang yang dirinya datang sejauh yang dirinya tahu adalah wakil pemimpin aliansi Jin Wuye. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dengan ringan dan tidak terlihat terkejut atau menunjukkan rasa takut. Sementara itu Ran Tao pada saat ini memandang ke arah Li Chu dengan sedikit kaget. Ran Tao tidak tahu mengapa Li Chu benar-benar mengetahui informasi tersebut. Ran Tao tampaknya benar-benar tidak menyadari bahwa Li Chu ini adalah klon dari Li Zhu. Li Zhu secara alami bisa menggunakan kekuatan formasi dan mengetahui informasi tersebut. Sementara itu Li Chu pada saat ini masih dengan panik lanjut menjelaskan. Li Chu berkata bahwa dikabarkan kekuatan dari orang ini merupakan tingkat keabadian. Xiao Yan pada saat ini masih tetap tenang dan hanya menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Xiao Yan berkata kepada Li Chu bahwa pada saat ini mereka hanya perlu bersikap tenang. Xiao Yan pun melambaikan tangannya dan pada saat ini memberikan instruksi untuk menyediakan teh dan tempat singgah. Begitu disiapkan Xiao Yan pun tanpa banyak bacot lagi segera duduk dan menyesap teh. Aoki dan Xie Kunji pada saat ini mengeluarkan teh terbaik mereka untuk Xiao Yan. Bersamaan dengan Xiao Yan yang menyesap teh dengan tenang pada akhirnya celah seketika terbuka di atas langit. Suara gemuruh pada saat ini segera terdengar dan cangkir teh yang dipegang oleh Xiao Yan pada saat ini bergetar. Xiao Yan pada akhirnya segera bergumam apakah pada akhirnya dirinya telah sampai untuk menjemput janda pesanannya.